warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 10 alias kelompok terakhir dari pembahasan pada materi pembelajaran PAI pada anak difabel. Nah, kali ini kami akan memaparkan materi kami mengenai ABK, gangguan perilaku. Nah, kali ini saya Ahsanil Fatulimah dan partner saya dari Dayatul ini akan menyampaikannya untuk kalian semua. Mohon simak sampai akhir ya. Oke, sebelum masuk ke penjelasan yang lebih lanjut, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian ABK gangguan perilaku. Oke, sebentar ya. ABK gangguan perilaku atau gangguan perilaku merupakan perilaku yang melanggar hak-hak dasar dan norma sosial yang disebabkan oleh kontrol diri. Gangguan tingkah laku ini merupakan diagnosis psikiater atau psikologis, betul, yang sering ditemukan pada anak-anak dan anak remaja dengan beberapa faktor resiko yang berbeda dan kesulitan untuk identifikasi dan terapi. Nah, di sini nih gangguan perilaku adalah gangguan tingkah laku anak-anak dan sampai remaja karena tingkah laku mereka yang mungkin mudah marah, mudah bahagia, mudah galau. Kalau anak sekarang menyebutnya galau ya, galau. Tapi kalau di anak kebutuhan khusus gangguan perilaku ini lebih pada seperti tingkah kekerasan atau mungkin bahkan tindakan. Sampai tindakan yang merujuk kepada sikap psikopat atau alias dia itu tidak merasa menyesal telah melakukan sesuatu yang berbahaya seperti kekerasan atau mungkin tindakan kriminal. Iya, bahkan mungkin dia itu merasa seperti pendendam atau mungkin merasa dia tuh mau melakukan suatu kejahatan ke orang lain. Nah, oke, lanjut. Oke, yang selanjutnya ada pun faktor. Nah, pasti ada faktor yang menyebabkan anak-anak ini mengalami gangguan tingkah laku atau perilaku ini. Yang pertama adalah otak dan syaraf, sistem syaraf. Yang kedua, faktor genetik. Yang ketiga, faktor belajar dan kognisi. Yang keempat atau yang terakhir, konteks sosial dan budaya. Nah, ini faktor-faktor mereka itu dapat dipengaruhi oleh faktor genetik atau gen dari keluarganya dan juga faktor sosial dan budayanya mereka. Oke. Selanjutnya. Selanjutnya selain faktor-faktor itu juga ada ciri-ciri dari anak gangguan perilaku. Ya, untuk mengetahui mengetahuinya ini apa ada ciri-cirinya, Dong? Ada. Di sini ada 4 ciri-ciri. Yang pertama adalah agresi terhadap orang atau binatang. Nah, ini agresi. Agresi itu adalah tindakan yang agresif terhadap orang atau binatang. Yang seperti contohnya mengintimidasi atau menggertak orang atau menyiksa hewan. Itu salah satu ciri-ciri dari gangguan perilaku. Seperti memukul kucing, padahal kucing itu tidak bersalah gitu. Tiba-tiba dipukul aja atau mungkin ditendang. Nah, itu merupakan salah satu sikap agresif. Nah, kemudian lanjut dong. Nah, yang kedua adalah merusak hak milik. Nah, ini merusak hak milik tanpa sebab. Ya, seperti barang atau mungkin dengan sengaja dengan sengaja dan tanpa ada rasa menyesal setelahnya melakukan bahaya, merusak barang orang lain itu tidak ada rasa menyesal pada dirinya sendiri. Oke, yang ketiga adalah berbohong atau mencuri. Nah, ini berbohong tidak hanya 1-2 kali, tapi juga sampai mencuri dan bahkan berbohong terus menerus gitu. Sampai ada manipulasi atau dia itu berkata yang manipulatif kepada orang lain, yang mana ini nanti bisa merujuk pada hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal negatif seperti itu. Jadinya sudah terbiasa berbohong dan juga mencuri. Bahaya loh. Bahaya itu ya. Yang terakhir atau ini ciri-ciri yang terakhir adalah pelanggaran aturan yang serius. Oke, seperti contohnya kalau anak-anak remaja ini sering narkoba. Maksudnya itu guys. Narkoba, terus sering bolos sekolah, membohongi kedua orang tuanya, itu melanggar aturan yang fatal dan serius. Ini tidak terjadi 1-2 kali, tapi sudah berkali-kali. Dan dia merasa terbiasa dengan hal demikian dan juga sudah tidak peduli ya dengan aturan atau normal yang berlaku di masyarakat seperti itu. Nah, untuk yang karakteristik anak gangguan perilaku ini akan dijelaskan oleh Mbak
Ulfa. Oke, di sini saya melanjutkan penjelasan dari Mbak Aini tentang karakteristik ABK gangguan perilaku. Nah, di sini ada beberapa karakteristik mengenai anak gangguan perilaku. Salah satunya yaitu ketidakmampuan belajar, yang mana ini tidak disebabkan oleh faktor intelektualitas, alat indera maupun kesehatan. Artinya, dia ini sebenarnya normal, alat inderanya tuh bisa Bisa digunakan. iya, dan Tidak ada normal cacat. dan normal semua. Tapi di sini kesulitan belajar itu tidak dipengaruhi oleh itu, namun dipengaruhi oleh ini, ketidakmampuan dalam memiliki kepuasan untuk berinteraksi dengan teman sebaya, orang lain atau pendidik. Artinya si anak ini tidak memiliki rasa nyaman jika berhubungan lama atau mungkin berkomunikasi lama dengan orang lain. Nah, di sini dia tuh lebih lebih punya sikap menyendiri seperti itu, dan juga dia tidak suka dengan hal-hal yang berbau interaksi seperti itu. Padahal interaksi itu menyenangkan banget kan ya, bisa menjalin silaturahmi dan juga bisa saling berbagi cerita, bukan begitu ya. Kemudian di sini ada tipe perilaku yang tidak sesuai perasaan yang di bawah keadaan normal manusia biasanya. Nah, di sini ada persamaan atau pendekatan atau hubungan bahwasanya anak yang mengalami gangguan perilaku itu yang mana menjurus pada hal psikopat, dia itu biasanya mendapatkan bisikan-bisikan atau merasa bahwa alam sadarnya mengatakan bahwa dia itu harus melakukan hal negatif seperti ini, bahwasanya dia ingin memukul anjing, maka dia akan memukul anjing. Dia ingin melukai temannya, maka dia akan melukai temannya. Biasanya hal ini salah satu penyebabnya adalah sikap rasa iri, dengki, kemudian juga ada rasa dendam kepada seseorang tertentu, seperti itu. Nah, kemudian karakteristik selanjutnya yaitu mudah terbawa suasana hati atau labil, mudah emosi, depresi, dan kontrol perilaku yang tidak sesuai. Nah, jika kita tadi membahas mengenai dampaknya dia ke orang lain, anak dengan gangguan perilaku ini sebenarnya juga bisa melukai dirinya sendiri, bahkan dia bisa merasa seperti mau bunuh diri atau mungkin percobaan untuk melukai diri sendiri karena dia memiliki si emosional yang labil. Ya, seperti itu. Dia tuh mudah depresi, mudah marah, mudah mengamuk, seperti itu. Nah, yang terakhir ini yang saya sebutkan, ini yang terakhir yaitu kecenderungan untuk mengembangkan ketakutan yang dialami dengan mengasosiasikan pada permasalahan-permasalahan pribadi atau sekolah. Nah, misalnya si anak ini kan gampang depresi dan gampang mengamuk ya, bisa diartikan seperti itu. Ketika dia memiliki masalah, misalkan dengan masalah dengan sebaya di sekolah atau mungkin dengan guru, dia akan membesar-besarkannya seperti itu. Jadi seperti dia ini memiliki sakit mental seperti itu, bisa diartikan seperti itu, kesehatan mentalnya menurun atau mungkin kurang. Kemudian ketika diterpa masalah, dia akan mengasosiasikan kelemahan atau emosionalnya dan mentalnya ini kepada hal yang sedemikian. Misalkan dia di sekolah ditabrak temannya, tidak sengaja menabrak gitu ya, dia akan merasa seperti udah depresi, ditabrak, dia malah jadi dendam seperti itu. Jadi sikap dibesarkan misalkan dia membalas dendam terhadap si teman ini, padahal temannya ini tidak sengaja seperti itu. Nah, jadi hal ini sangat-sangat dikhawatirkan sekali pada usia anak dan juga remaja gitu. Nah, di sini kenapa ada kata anak? Karena nyatanya gangguan perilaku ini, sikap emosi yang labil ini bisa terjadi pada anak juga, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu identifikasi ABK gangguan perilaku. Ini penting sekali bagi kita sebagai calon pendidik atau mungkin calon orang tua atau bahkan saudara kita yang masih kecil. Kita tuh harus bisa mengidentifikasi apakah anak ini termasuk memiliki gangguan perilaku atau tidak. Nah, salah satunya identifikasi yang bisa dilakukan yaitu yang pertama, perhatikan anak ketika ia diberikan sebuah nasihat. Apakah ia mendengarkan dengan baik atau tidak mendengarkan sama sekali. Nah, ini biasanya anak yang memiliki gangguan perilaku, dia itu merasa mengabaikan semuanya, dia tidak bakal mendengarkan nasihat orang tua. Bahkan jika dinasihati bisa menimbulkan emosi dalam dirinya, seperti itu. Kemudian ada perhatikan perilakunya saat berbicara dengan orang lain. Nah, ketika dengan orang lain misalkan sering keluar kata kasar atau mungkin kata kotor, ini perlu diperhatikan ya. Kemudian lihat seberapa ia menyesal ketika ia tidak sengaja melukai orang lain. Misalkan ketika ia tidak sengaja menabrak orang lain, tapi dia tidak minta maaf dan malah seperti memberikan tatapan yang tidak peduli, tatapan tajam seperti itu. Nah, kemudian yang
4, jika anak-anak tidak suka dengan kehadiran orang lain atau berbicara dengan orang lain untuk waktu yang lama dan berturut-turut, perlu dipertanyakan kondisi atau kejanggalan yang ditimbulkan, karena hal tersebut dapat merujuk pada sikap antipati atau antisosial. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya sikap gangguan perilaku ini bisa merujuk pada hal psikopat seperti itu. Nah, jika anak merasa tidak mau atau merasa dia itu tidak suka dengan keramaian, tidak suka dengan orang lain, tidak suka dengan kehadiran orang lain untuk waktu yang lama dan secara terus-menerus seperti itu, ini perlu dipertanyakan gitu, apakah dia benar-benar hanya ingin menyendiri atau membutuhkan waktu ingin sendiri, atau memang karena dia tuh anaknya antisosial, artinya dia tuh tidak suka dengan kehadiran orang lain seperti itu. Nah, kemudian di sini namun perlu diketahui bahwasanya jika salah satu faktor, ada faktor internal dan eksternal. Jika faktor eksternal seperti didikan orang tua yang kurang memadai atau mungkin kondisi keluarga yang tidak memungkinkan si anak ini karena bisa menimbulkan gangguan perilaku tersebut, misalkan perceraian atau mungkin KDRT, ini berpengaruh sekali pada anak-anak ya teman-teman. Jadi di sini bisa diberikan alternatif didikan dan rujukan serta terapi seperti itu. Sedangkan kita di sini sebagai peran sebagai seorang pendidik atau ada pembelajaran PAI untuk anak difabel alias ABK. Nah, salah satunya yaitu pembelajaran Contextual Teaching and Learning atau CTL. Nah, pembelajaran CTL ini adalah pembelajaran yang menghubungkan antara nilai-nilai atau materi yang ada pada PAI ini untuk diterapkan di dunia nyata, seperti itu. Jadi kita bisa menghubungkan, kalau misalkan bagaimana kita melakukan silaturahmi, atau mungkin bagaimana kita melakukan hubungan yang baik dengan sesama manusia, kemudian bagaimana kita apabila ada perlakuan salah kita langsung minta maaf, dan juga kita bertegur sapa dengan salam, seperti itu. Jadi ini nilai-nilai ini perlu diberikan kepada anak sejak dini ya. Jadi penanaman nilai moral dan juga nilai spiritual melalui pendidikan PA ini sangat penting sekali, bahkan ketika pada anak gangguan perilaku sekalipun. Ya, kemudian yang kedua yaitu pembelajaran role playing atau bermain peran. Artinya di sini anak itu memerankan. Nah, ketika anak memerankan itu dia akan terbiasa bahwa misalkan si A diberikan peran untuk menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti. Ketika dia melakukan peran tersebut, maka sedikit demi sedikit sikap antipati atau antisosial itu bisa terkikis karena dia seperti merasa bahwa dirinya itu merupakan anak yang baik itu bisa tadi. tertanam ya, seperti itu. Dan ini jika dilakukan secara terus-menerus dan signifikan bisa memberikan progres yang lebih baik. Kemudian yang terakhir yaitu ada implementasi dimensi pendidikan abad 21 melalui literasi. Nah, di sini kita perlu tahu ya bahwasanya mendidik anak di era 21 itu banyak sekali, bisa dari gadget juga bisa, dari internet juga bisa, dan juga dari literasi digital pun juga bisa. Nah, penanaman ini semua yang pertama ialah pendekatan kognitif, artinya pendekatan pada kepalanya dia supaya pemikirannya ini terujuk pada hal-hal yang baik pada agama itu tadi, pembelajaran agama. Kemudian ada itu afektif, ketika ia bisa menanamkan rasa spiritualnya, dia akan bisa mengkreasikannya di kehidupan nyata atau pada ranah psikomotoriknya, seperti itu. Nah, ketika itu maka penanaman materi di sini tidak hanya bisa dilakukan di pembelajaran di sekolah, tapi juga pemberian alternatifnya melalui literasi digital itu tadi. Nah, salah satunya yaitu menggunakan dimensi pembelajaran abad 21. Seperti itu. Oke, itulah tadi penjelasan dari kami mengenai ABK, gangguan perilaku pada anak. Ya, pada anak. Nah, di sini kita telah mempelajari pengertian dan juga faktor-faktor penyebab gangguan pada anak, kemudian ciri-ciri, karakteristik, dan cara mengidentifikasinya juga ada ya di sini. Dan ada solusinya melalui pembelajaran PAI juga. Betul. Nah, di sini kita sebagai peran guru kita harus bisa setidaknya sedikit lebih banyak tahu bagaimana untuk melayani, gimana ya, untuk memberikan pengajaran kepada anak ini, anak yang khusus gitu. Nah, demikian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan bisa langsung tekan di komentar ya. Di komentar. Oke, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.